Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan memperlihatkan lanjutan tentang diskusi antara Sasuke dan sang kakek petapa Hagoromo. Ketika selesai berbicara tentang nasib sama antara dia dan Naruto, tiba-tiba Hidari yang sedang dihadapinya di alam bawah sadar, berbicara dengan berkata, "Siapa yang muncul di tempat ini?" Hagoromo lalu memperlihatkan wajahnya, dan Hidari tak tahu siapa sosoknya. Hidari berkata lagi, "Tempat ini, seharusnya hanya ada aku dan orang yang tubuhnya sedang kukendalikan. Siapa kau dan apa tujuanmu datang ke sini kakek tua?" Hagoromo lalu menjawab, "Aku bukan siapa-siapa dan hanya sekedar singgah saja, sembari melihatnya bertarung melawanmu." Hagoromo kemudian berkata ke Sasuke, "Meskipun mata Rinneganmu hancur, tetapi kau masih bisa merasakan beberapa hal yang hanya dirasakan oleh Rinneganmu." Sasuke terkejut sambil berkata, "Kau benar karena sebelumnya, aku dapat merasakan keberadaan Momoshiki di sekitar Boruto, padahal mata Rinnegan ini sudah tak ada di sini." Nah, ketika Boruto masih belum dimusuhi semua orang, Sasuke pernah merasakan keberadaan Momochan, padahal waktu itu mata Rinnegan Sasuke telah hancur. Dari fakta tersebut, kita seharusnya bisa menyimpulkan jika sebenarnya, mata Rinnegan Sasuke masih bisa kembali lagi. Lalu kemudian, Hidari tak suka dengan nada bicara seorang Hagoromo, yang membuatnya langsung maju sambil mengaktifkan Chidori. Ketika dia mengaktifkan limiter dan muncul di hadapan Hagoromo, Hidari sontak kaget karena Hagoromo juga menggunakan Chidori. Hidari terkejut sambil mengucap kata apa, sementara Hagoromo terlihat tersenyum sembari mengarahkan Chidori itu kepada Hidari. Alhasil, mereka berdua saling beradu Chidori, namun Chidori milik Hagoromo lebih besar dibandingkan milik Hidari. Dalam keadaan itu Hidari kemudian bertanya, "Bagaimana mungkin kau juga bisa menggunakan kekuatan itu?" Hagoromo tersenyum sambil menjawab, "Akulah orang pertama yang menciptakan dan menggunakan kekuatan ini di bumi." Hagoromo membesarkan Chidorinya, yang langsung membuat Hidari panik dan melarikan diri menggunakan limiternya. Sasuke kemudian berdiri di samping Hagoromo dengan berkata, "Apakah Anda baik-baik saja?" Hagoromo menjawab, "Itu cukup mudah bagiku Sasuke dan kenyataannya, sudah lama aku tidak melakukan ini sebelumnya." Nah, seperti yang kalian ketahui, tentu Hagoromo lah pencipta pertama Jutsu Chidori ataupun elemen petir sejenisnya dan ini, diperlihatkan ketika dia masih muda serta sedang menghancurkan sebuah batu besar. Sehingga, Hidari sebenarnya sedang berhadapan dengan sesepuh level atas, yang dikiranya hanyalah seorang kakek tua. Kemudian setelah Hidari mundur beberapa meter, adegan berpindah dulu kepada Eida, Daemon dan juga seorang Mitsuki, yang mana mereka berada di tempat lain sedang berhadapan dengan Shinjubak. Di tempat itu Mitsuki kemudian berkata, "Kalian berdua harus mundur sedikit, karena aku akan mencoba melawan orang ini." Daemon kemudian berkata, "Mundur tak ada di dalam buku kamusku dan ketika dia mencoba mengincar kakakku, maka dia akan berhadapan dengan adiknya." Mitsuki lalu melihat ke arah Daemon sambil berkata, "Aku tahu kekhawatiranmu terhadap Eida akan tetapi, dia juga cukup penting dan jangan sampai masuk ke area bahaya." "Dan apa maksudmu soal orang itu mengincar kakakmu?" Eida kemudian menjawab pertanyaan Mitsuki, "Dia sedang mengincarku dan mungkin, itu efek samping setelah dia terpengaruh oleh kekuatan pemikatku. Aku tahu orang ini merupakan kloningan dari kakek bernama Bak, yang mana saat itu dia sudah terpikat denganku sehingga, kloningannya inilah yang kemudian bernafsu untuk mengejarku." Mitsuki lalu berkata, "Aku tidak percaya bahwa orang seperti dia, memiliki pengetahuan cerdas dalam melihat wanita cantik." Eida lalu bertanya, "Apa maksud dari ucapanmu Mitsuki?" Mitsuki kemudian menjawab, "Tidak, aku hanya bercanda mengatakan itu." Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Shinjubak membuka lengannya dan terbang ke arah Eida. Sambil terbang dia berkata, "Aku harus cepat menangkapmu dan pergi dari sini." Daemon langsung muncul di depannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau menyerang secara bodoh seperti itu?" Daemon menendang wajah Shinjubak, yang membuat Shinjut itu terlempar sejauh 8 meter. Saat itu terjadi, Mitsuki langsung membuka Sage Mode-nya, lalu berlari menuju ke arah Shinju terhempas. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Boruto, yang begitu cepat berpindah-pindah menggunakan Hiraishin-nya. Jura hanya dapat bertahan dari serangan tiba-tiba pedang Boruto, sambil mencoba mencari celah untuk bisa menyerang balik. Nah, di saat Boruto muak karena Jura bisa menangkis serangan-serangannya, Boruto lalu mengaktifkan Rasengan biasa untuk langsung mencoba apakah Jura mampu menahannya atau tidak.
Saat dia mengaktifkan itu, Jura langsung menahan dengan Mokuton, tetapi mata Rinnegan-nya juga beraksi dengan langsung menyerap Rasengan Boruto tersebut, lalu seketika saja dikembalikannya dalam jarak sedekat itu. Namun berkat mata Jogan yang bisa melihat sedikit kelemahan lawan, tiba-tiba Boruto bergerak ke samping Jura sambil menendang leher Jura. Alhasil, Rasengan yang dikembalikan Jura tersebut malah melenceng ke bawah dan mengarah kepada Kawaki. Kawaki kemudian mengecilkan Rasengan tersebut, menggunakan kekuatan Sukuna Hikona miliknya. Kemudian setelah Jura mendapatkan tendangan ke lehernya, dia langsung menangkap tubuh Boruto, sembari melakukan smackdown ke tanah sambil adanya kayu tajam yang menusuk tubuh Boruto. Jura sudah terlihat senang akan tetapi, seketika saja tubuh Boruto berubah menjadi batang kayu, karena itu hanyalah sebuah Kage Bunshin. Jura terkejut dengan memperlihatkan wajah kecewa, dan tiba-tiba mendapatkan serangan Rasengan milik Boruto. Rasengan itu menembus bahu Jura, kemudian Kurama yang mengendalikan tubuh Himawari, langsung memukulnya dengan sangat keras. Pukulan Kurama itu, membuat Jura masuk ke dalam tanah dan Jura berteriak kesakitan. Setelah itu, Kurama berencana melakukan Bijudama dan berharap, ini akan segera selesai dengan cepat. Akan tetapi, Jura kemudian memunculkan kubus miliknya, lalu dia masuk ke dalam kubus tersebut yang mana dia berpindah ke tempat lain. Kurama akhirnya terkejut, karena Jura seketika saja lari dari hadapannya dan saat ini, Jura sedang terbaring sambil berusaha menyembuhkan lukanya. Nah, dalam keadaan itu dia berkata, sial, hanya beberapa detik saja. Aku lupa untuk mengaktifkan regenerasi itu dan bocah Otsutsuki tersebut, memiliki mata yang bisa melihat titik lemahku secara jelas. Padahal Himawari yang menggunakan Byakugan, tidak bisa sampai sedetail itu mengetahui di mana dia menyerang secara langsung. Jura tampak begitu kebingungan, dengan cara kerja kekuatan dari mata Jogan Boruto dan dia, saat ini sedang mengisi kembali kekuatannya sebelum muncul lagi di tempat mereka. Adegan lalu berpindah ke tempat Sannin legendaris, di mana Orochimaru sedikit kesal karena Matsuri bisa menghindar dari serangan mereka. Orochimaru berkata, dia berhasil membuatku gagal menggunakan penyegelan ini, dan aku harus kembali mengaktifkannya. Jutsu klan Uzumaki begitu sulit untuk dinetralkan, bahkan kebanyakan hanya bisa digunakan sekali pakai. Koji dari atas kepala kataknya lalu berkata, wajar saja karena klan Uzumaki adalah orang-orang spesial yang dianugerahi sebuah teknik terlarang. Mereka bisa melakukan apa saja, jika jutsu mereka tak dilarang dalam penggunaannya. Nah, melihat Koji mengetahui banyak hal tentang penyegelan Uzumaki, membuat Tsunade bertanya, siapa kau sebenarnya? Koji lalu menjawab, tak ada waktu untuk menjelaskan siapa diriku karena aku datang ke sini hanya untuk mencoba melindungi dan membantu melawan musuh. Identitasku saat ini, biarlah berjalan dengan sendirinya dan tak perlu untuk diberitahukan. Mendengar itu, Tsunade langsung terdiam dan masih dihantui oleh rasa penasaran dari dalam dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, Shikamaru kemudian dihubungi oleh dua tetua beban desa Konoha, untuk melaporkan jika desa Kumo kedatangan musuh yang mengganggu desa Konoha. Lalu dengan ekspresi serius, Hokage biasa-biasa saja ini kemudian menjawab, ya, penasehat Raikage baru saja menghubungiku bahwa kode muncul di sana. Sementara di tempat lain, seorang Boruto, yang kemudian turun ke bawah lalu memanggil Himawari, untuk berbicara dengannya. Nah, Boruto ingin bertanya sesuatu kepada Hima. Boruto berkata, Hima, bisakah kita berbicara sebentar saja? Himawari lalu melihat ke arah Boruto dengan ekspresi marah, dan Kuramalah yang menjawab pertanyaannya. Dia berkata, aku sementara waktu mengendalikan tubuhnya karena sebelumnya, dia dalam keadaan belum terlalu siap setelah Shinju menyerang secara langsung. Apa aku boleh tahu, mengenai apa yang akan kau ucapkan kepadanya? Boruto kemudian terdiam sejenak, dan berpikir jika dia belum bisa mengatakan sesuatu kepada Hima. Boruto menjawab, tidak, aku hanya perlu berbicara dengannya secara langsung saja dan itu bersifat penting. Kurama kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, sepertinya, Boruto ingin mengatakan kebenaran tentang orang tuanya, beserta siapa dia sebenarnya. Kurama juga cukup cerdas karena dia tak mau memberitahukan ke Boruto jika adiknya telah diberitahukan oleh Kurama tentang semuanya. Dikarenakan di situ ada Kawaki, Kurama khawatir akan terjadi hal-hal yang mengganggu bagi Kawaki sehingga Kurama mengalihkan pembicaraan mereka. Sementara itu Kawaki kemudian berdiri juga di dekat mereka berdua, sembari memperlihatkan ekspresi curiga terhadap Boruto. Dia lalu bertanya, sepertinya, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku Boruto dan apakah itu?
Boruto lalu mengelak dengan menjawab, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan akan tetapi, tak ada yang kusembunyikan darimu. Jangan merusak keadaan Kawaki karena sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada melindungi Himawari. Kawaki terlihat tak senang dengan jawaban Boruto, namun dia berbesar hati dengan mencoba menerima keadaan saat ini. Nah, Hanabi yang ada di situ, kemudian mencoba berbicara ke Boruto dengan berkata, bagaimana mungkin kau malah beralih membantu desa Konoha? Bukankah selama ini, kau adalah orang yang telah membunuh kakakku, dan juga ayah dari Himawari? Hanabi sangat emosi sambil mengaktifkan Byakugan, sembari langsung berniat untuk menyerang Boruto. Boruto, Kawaki dan Kyuubi, melihat Hanabi menahan amarahnya serta bersiap untuk menyerang namun, tiba-tiba saja Paduka Maharaja Hokage 8 Shikamaru, melarangnya dari kantor Hokage. Nah, mendengar nama Shikamaru, Hanabi langsung membatalkan niatnya, sambil bertanya mengenai apa alasan Shikamaru, untuk menggunakan jasa buronan dalam membantu mereka. Shikamaru dari kantor Hokage lalu menjawab, aku mengerti kau begitu emosi karena Hinata, adalah kakak yang telah kau sayangi sejak lama. Tapi, ini perihal keselamatan semua orang dan kita sebagai shinobi, bertanggung jawab tentang keselamatan warga desa Konoha, bahkan seluruh bumi ini. Kami mendengar informasi jika musuh kita, memiliki level yang hebat serta mengancam kehidupan di bumi. Jadi, tak ada salahnya untuk menggunakan jasa Boruto, karena dia juga telah membantu kita ketika Kode menyerang desa sebelumnya. Hanabi lalu mencoba untuk menerima kenyataan itu, dan berusaha untuk tetap tenang serta berpatokan terhadap keinginan Kawaki ataupun Himawari. Sementara itu, adegan beralih kepada Sannin legendaris, di mana Orochimaru kemudian melompat ke atas kepala katak milik Koji. Dia lalu berkata, cara menghabisinya adalah menyegel, karena dia memiliki regenerasi yang begitu sulit serta percuma untuk kita lukai. Namun, perlu waktu untuk bisa menggunakan kekuatan penyegelan ini. Jika begini keadaannya, maka sulit untuk melawannya jika sambil menunggu momen tersebut. Nah, setelah berkata demikian, Sai yang ada di situ kemudian mendekati mereka, sambil berkata bahwa dia bisa menggunakan teknik penyegelannya sendiri. Orochimaru kemudian teringat pada fakta, Sai memang memiliki teknik penyegelan secara sendiri, yang mana teknik itu merupakan hasil bantuan dari Orochimaru. Orochimaru berkata, aku baru menyadari jika dirimu bisa menggunakan satu penyegelan melalui lukisan itu. Aku dan Danzo pernah mencoba untuk membuatmu menguasainya, sehingga tak kusangka bahwa itu akan digunakan hari ini. Sai kemudian berkata, benar, terakhir kali aku menggunakannya, ketika menyegel beberapa 7 pendekar pedang Kirigakure. Semoga saja, ini berhasil pada penyusup yang sekarang, meskipun tingkat keberhasilannya hanya 80%. Lalu kemudian, Sai membuka gulungan kertas raksasa miliknya, sambil mencoba melakukan ritual yang membuat matanya mengeluarkan cairan hitam, lalu seketika saja muncul harimau dari kertas tersebut. Matsuri yang melihat itu, kemudian langsung berjaga-jaga untuk mewaspadai bahayanya. Orochimaru maju terlebih dulu, untuk membuat Matsuri teralihkan dan Koji, juga bergerak membantu Orochimaru. Orochimaru berusaha menyerang secara bebas ke Matsuri, tapi Matsuri selalu menangkisnya dan bisa menyerang balik. Dan ketika Orochimaru memiliki celah, Shinju itu mengecohnya dan mengurung tubuh Orochimaru di sebuah batu. Saat Matsuri ingin menyerang balik, tiba-tiba saja Koji menghantamkannya Rasengan super besar ke arah Matsuri, yang membuat Matsuri kaget lalu menghindar sejauh mungkin. Rasengan Koji hanya mengenai tanah di situ, dan secara langsung membuat Tsunade begitu terkejut melihat dia menggunakan Rasengan. Tak ada waktu terkejut bagi dirinya, karena seketika saja harimau Sai telah sampai kepada seorang Matsuri. Ketika harimau itu ingin menggigit Matsuri, adegan tiba-tiba berpindah dulu kepada seorang Sasuke, yang menyuruh Hagoromo untuk hati-hati melawan Hidari. Sasuke berkata, orang ini memiliki rinnegan di matanya, dan jutsunya mirip seperti seorang kode. Beberapa kali aku hampir bisa melukai dirinya namun, sepersekian detik dia bisa menghindar menggunakan limiter itu. Entah bagaimana bahwa meskipun dia adalah pecahan Jubi, aku masih tak menyangka bahwa dia mengkopi tubuhku. Hagoromo lalu berkata, tenang, karena aku akan membantumu melawannya. Tapi mengenai keresahanmu soal dia memiliki rinnegan, dan bisa mengkopi tubuh manusia, sebenarnya itu hal yang lumrah dilakukan oleh Jubi. Jubi Kaguya sebelumnya, memiliki banyak sel-sel tersisa dan orang-orang yang terjebak Mugen Tsukuyomi, mereka kemudian berubah menjadi Zetsu putih. Zetsu putih memiliki kekuatan yang bisa meniru tubuh manusia, dan ini sama seperti yang dilakukan Shinju sekarang. Lalu mengenai pecahan Jubi Ishiki berbeda dibandingkan 9 biju, mungkin itu hanya terletak pada siapa yang memecahnya.
Sasuke kemudian sedikit kebingungan, sambil bertanya tentang apa maksud dari ucapannya. Hagoromo menjawab lagi, aku memecah Jubi Kaguya menggunakan metode berbeda dari kekuatanku sendiri. Sementara Jubi Ishiki, aku mendengar bahwa dia dipecah oleh kekuatan karma milik kode. Itulah yang membedakan mereka dan pasti, dua Jubi ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat nampak. Sasuke kemudian terdiam, dan masih merasa bingung tentang apa sebenarnya yang terjadi. Lalu di tengah pembicaraan mereka Hidari berkata, rupanya kau tahu banyak tentang kami kakek tua. Dengan masuk ke sini sendirian, itu membuktikan jika kau bukanlah orang biasa. Hidari kemudian langsung mengaktifkan Chidori lagi, sambil memanjangkannya ke arah Hagoromo. Melihat itu, Sasuke-lah yang beraksi kembali dengan berdiri di hadapan Hagoromo, sambil mengaktifkan Chidori juga untuk menahan itu. Setelah itu, Sasuke mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya, lalu menyuruh Hagoromo untuk bergeser. Hagoromo bergeser menjauh dari Sasuke, lalu Sasuke menahan Chidori itu sambil terus berlari mendorongnya ke arah Hidari. Hidari terkejut melihat usaha Sasuke, yang mana kemudian Sasuke sampai ke hadapannya. Hidari sudah siap dengan sebelah lengan runcingnya, sementara Sasuke melakukan gerakan bermanuver. Dengan mengaktifkan Sharingan, Sasuke dapat melihat serangan Hidari. Hidari melancarkan serangan di tengah Chidori mereka berdua, dan Sasuke kemudian melepaskan diri sambil bergerak ke samping kiri. Sasuke langsung menghunuskan pedangnya ke leher Hidari, Hidari berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Tapi, itulah yang diinginkan Sasuke karena tiba-tiba, satu Sasuke langsung muncul di atasnya dengan Chidori miliknya. Hidari terkejut dengan berkata, sial rupa-rupanya, dia telah mengecohku menggunakan tubuh pengganti itu. Sasuke lalu berhasil mencidori dada Hidari, sehingga Shinju itu kemudian langsung hancur berkeping-keping. Hagoromo yang melihatnya, memuji apa yang dilakukan oleh ayah Sarada tersebut. Sementara itu tubuh asli Hidari di dunia nyata, seketika terjatuh dengan cara berlutut. Sarada dan lainnya, terkejut melihat Hidari yang tiba-tiba seperti itu. Sambil berlutut Hidari berkata, sial jika Sasuke bisa membunuh beberapa unsur tubuhku di dalam, ini akan membuat energiku semakin berkurang. Nah ternyata, bukan hanya satu Hidari yang ada di sana, tapi ada banyak bayangan yang harus dikalahkan oleh Sasuke. Adegan kemudian berpindah kepada Naruto, yang secara tiba-tiba melihat Kawaki, Himawari, Boruto dan Kurama berkumpul bersama. Pandangan pertama Naruto melihat kedua anak kandungnya, ditambah Kawaki sebagai anak angkatnya, bisa dibilang begitu membuatnya sedikit bangga. Dalam keadaan itu dia berkata, sejak berada di dalam dimensi ini, aku tidak tahu lagi mengenai kabar mereka. Tetapi melihat ketiganya bersama-sama, dan bahkan adanya Kurama di situ, membuatku merasa beruntung bahwa ini masih bisa kunikmati. Meskipun Kawaki berniat membunuh Boruto, aku berharap dia membatalkan niatnya tersebut. Sekarang, semoga saja Kawaki bisa melunak, agar dia mau mengeluarkanku dari sini. Aku rindu dengan mereka bertiga, Kurama secara fisik, maupun semua orang di desa Konoha. Nah setelah mengucapkan kata-kata mengharukan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.